الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه سلك طريقا يلتمس به المن سهل الله طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu rahmatullah, bersyukur kita padanya pagi ini dengan segala karunia-Nya kita digerakkan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadirin ya majelis ilmu ini setelah sebelumnya menunaikan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah ya, kita digerakkan hati kita ya, untuk tidak beranjak dari tempat ini semata-mata mengharapkan ridhonya dengan kita duduk bersama membaca Al-Quran, pelajari isi kandungannya. Semoga dari setiap hurufnya, dari setiap kalimatnya, dari setiap ayat dan dari setiap suratnya datang dari kiamat nanti sebagai syafaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan tentu kita berharap, kita berdoa pada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya ya. Baik para jemaah sekalian, juga tak lupa salat dan salam kita curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ayat tentang utang yang kita terjemahkan, kita baca dan kita terjemahkan satu ayat yang berhubungan dengan gadai ya. Jadi nanti pembahasannya sekalian ya. Gadai. Nah, jadi ayat tentang gadai ini ada di surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Tentang gadaian ya. Apa yang digadaikan? Nah, barang ya, bukan apa. Gadaikan cintaku, bukan. Baik, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
ya. Diulang lagi. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, dan jika kalian ya adalah atau kalian berada ya, ala safarin, dalam safar perjalanan ya. Jika kamu ya, berada dalam perjalanan, kemudian walam tajidu katiban, walam dan tidak tajidu kalian mendapati ya. Jadi kalian tidak mendapati katiban. Katib apa? Penulis, pencatat ya. Kamu tidak mendapati ya seorang penulis, maka farihanun ya, rihan ini jamak dari rohan. Rihanun, rohnun itu jaminan ya, ini sebagai jawab syarat. Jika kamu berada dalam perjalanan lalu tidak menemukan penulis ya, maka ya rihan ya, kamu memberi rihanun, rohnun ya, jaminan maqbudatun yang di qabada itu memegang ya, artinya yang dipegang ya. Ada barang jaminan yang ya diberikan gitu ya, sebagai ya jaminan ya. Rihan itu gadaian sebetulnya ya. Fa'in amina, maka jika amina itu artinya percaya, apa? Amanah. Nah ya, amina. Kalau amanah merujuk kepada percaya, yaitu beriman. Ya. Ba'dukum, sebagian kalian itu telah merasa percaya ba'don kepada sebagian yang ya. Jadi ketika sudah diberikan kepercayaan dengan diberikan barang jaminan, kemudian ada yang diberikan, uang yang diberikan ya, maka fal yu'addi, maka hendaklah yu'addi, melaksanakan ya. Siapa itu yang melaksanakan? Alladzi tumina, orang yang tumina, diberi amanat. Nah, ya. Orang yang diberi amanat. Yu'addi artinya melaksanakan ya, menunaikan ya. Melaksanakan apa? Menunaikan apa? Amanatahu, amanatnya, kepercayaannya ya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan
hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Ya, kesaksian tidak boleh sembunyikan. Wa may yaktumha, maka siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, fa innahu, maka sesungguhnya ia itu adalah asimun qalbuh, ya, itu asim berdosa, qalbuhu hatinya, bukan orangnya saja, hatinya berdosa, ya. Wallahu, dan bima, dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan, alimun, maha mengetahui. Ya, baik, itu ayat tentang gadaian, ya, sekaligus nanti akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya sepanjang sudah kita baca, sudah kita terjemahkan satu halaman full, ya, satu halaman full. Ayatnya tentang utang piutang. Ayat utang piutang ini Bapak Ibu, ya, berada setelah ayat tentang riba, kemudian juga berada setelah ayat tentang sedekah, tentang infak, ya kan? Nah, ayat tentang infak ada. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ya, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Di ayat tentang sedekah itu kan kita memberi, nah, ya. Kemudian ayat tentang riba pun sama, ya. Hanya riba itu kan larangan, ya. Terkesan Islam ini tidak memperbolehkan pemeluknya itu untuk mengembangkan hartanya, ya. Kamu punya harta, kamu infakkan. Kamu punya harta, kamu bantu orang. Tidak boleh mengambil lebih, gitu ya, riba. Nah, ya. Terkesan ayat itu tidak Islam itu tidak memperkenankan pemeluknya itu untuk mengembangkan hartanya, ya. Maka ayat utang piutang inilah yang tujuan untuk menepis bahwa Islam itu tidak selalu melarang hambanya, ya, untuk mengembangkan dia mempunyai harta, gitu ya. Kemudian, nah, di sini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ayatnya disebut dengan ayat mudayanah, ayat utang piutang, ya, ayat mudayanah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan suatu hutang sampai waktu yang ditentukan. Nah, perhatikan, ya. Hutang di sini diperintahkan oleh Allah, wahai orang yang beriman, jika kamu berhutang, ya, dengan waktu yang ditentukan. Nah, yang pertama, ketika seseorang berhutang, maka dia sudah harus menentukan kapan waktu bayarnya. Nggak boleh saya pinjam uang ke Pak Santani, kapan bayarnya Pak? Gimana nanti kalau punya uang, ya. Nah, itu orang gak jelas, ya. Jadi kumaha cek, ya, nunggu utang, jangan boga duit bayar. Kira boga duit, ya. Nah, itu nggak bisa Pak. Jadi kalau mau berhutang, kapan bayarnya? Insya Allah kalau punya uang, katanya. Oh, insya Allah, ya.
Kesannya baik tuh pakai insya Allah segala. Insya Allah kalau punya uang. Nah, ini nggak boleh, Pak. Jadi seseorang ketika sudah akan berhutang, dia sudah menentukan dalam pikirannya itu target kapan saya bisa bayar, bukan ya kalau saya punya uang. Ini nggak boleh, Pak. Nah ya, jadi jangan, nih Islam ini ngatur nih yang suka berhutang. Nah, ya. Jadi kalau dalam tafsir Barokh itu disebutkan nanti bayarnya itu kalau pulang dari haji gitu ya. Nah dulu haji itu nggak jelas, Pak, pulangnya kapan. Bisa jadi meninggal di sana. Perjalanan naik onta, jalan kaki, naik apa? Naik kapal laut. Bisa lama itu, bisa setahun lebih malah. Ya. Kemudian ya, hutang itu sendiri ya, apa namanya? Begitu Islam ini mengatur ya bahwa kamu berhutang itu ya, itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah, kalau ingin itu nabung ya. Kalau sekarang kan beda, Pak. Ya, kebutuhan dengan keinginan itu didahulukan keinginan. Ya, yang punya kendaraan gimana? Utang, kredit, ngebank kan. Ya. Kalau butuh itu beda. Silahkan kalau butuh. Nah, sekarang kalau mobilnya udah punya satu, pengen nambah mobil baru, gimana? Belum punya duit. Nah, kredit lagi. Ya, padahal dia udah punya kendaraan satu, kan gitu. Ya. Jadi jangan. Artinya dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya, kebutuhan primer kalau bahasa ininya daripada kebutuhan. Nah, gitu ya. Kalau bahasa modernnya ya. Jadi dahulukan kebutuhan ya. Itu apa namanya, sebelum keinginan. Jadi keinginan itu nanti deh kalau kamu pengen ya nabung kan gitu ya. Cuma bahasa sekarang kan lebih dipaksakan lagi. Kalau nggak ngutang nggak bakalan punya, bosan gitu. Ya, nggak apa-apa utang ya. Tapi masalahnya nanti ada kita ini bergelut dengan riba ya. Dan juga ya jangan nih orang kadang anti juga sama hutang, seolah-olah dia betul-betul mandiri ya, betul-betul tidak butuh kepada yang lain ya. Nah, ini namanya orang sombong juga, Pak ya. Orang yang betul-betul anti hutang itu kan orang sombong ya. Nabi itu ya, Bapak Ibu sekalian, itu bahkan beliau wafat itu meninggalkan hutang ya. Beliau menggadaikan baju besinya itu, baju perangnya itu kepada seorang Yahudi ya. Itu menunjukkan Nabi itu ya adalah seorang sosial ya, orang ya, manusia pada umumnya yang butuh kepada yang lain ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama, hutang menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian tentukan waktu pembayaran. Tidak boleh atas dasar tadi ya, misalkan saling percaya, saya mau percaya ya, bayarnya kapan aja. Nah, hutang ini makin seluasa ya orang yang berhutang. Jadi harus tentukan ya, 1 bulan kemudian, 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun, kelamaan 10 tahun ya. Jadi tentukan waktunya ya. Kemudian catat faktubuhu, catat hutang itu ya. Nanti di ayat kelanjutan ayatnya, besar atau kecil hutang itu tetap harus ada catatannya ya. Jadi tentukan waktunya sampai kapan dan catat. Wal yaktub bainakum katibun bil adli.
Dan hendaklah di antara kalian itu ada pencatat yang mencatat dengan adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Dan seorang pencatat itu tidak boleh enggan untuk mencatat. Kenapa? Karena sebagaimana Allah telah mengajarkan dia segala sesuatu sehingga dia menjadi orang yang mampu mencatat. Maka hendaklah dia mencatat. Dulu baca tulis itu adalah sesuatu yang sangat jarang. Jadi catatan itu masih jarang, tidak seperti sekarang. Dulu kalau nyatet kan zaman Fir'aun aja nyatet di mana, Pak? Catatnya di mana? Di tembok jadi hieroglif. Zaman Nabi Muhammad sama. Catatan itu sulit karena memang keterbatasan dari bahan itu sendiri, dan kemudian memang tidak banyak orang yang mampu baca tulis. Dulu orang lebih mengandalkan apa? Kemampuan daya ingat. Itu mengapa Nabi Muhammad disebut Nabi yang ummi. Nabi tidak bisa baca tulis. Tapi bukan berarti Nabi ini orang yang bodoh. Karena dulu sebaliknya orang yang bisa baca tulis itu untuk orang yang lemah ingatan. Karena dia lemah ingatannya sehingga apa? Catat. Nabi Muhammad sangat kuat ingatannya. Sekali dibaca tidak akan pernah lupa. Makanya bayangkan Nabi itu dulu berdagang, bawa barang, dan barang yang dibawa pun banyak. Sedangkan beliau diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Bagaimana beliau membawa barang banyak tapi tidak ada catatan, Bu? Gimana tuh caranya? Mengingat ini bawa gandum sekian kilo misal, bawa kurma sekian banyak dan lain sebagainya, itu tapi nggak ada catatannya. Bayangkan daya ingatnya itu luar biasa. Kita aja kalau suruh ke pasar, Bu, ini yang warung misalkan, belanja, coba belanjanya jangan dicatat. Sampai ke pasar rek beli naon langsung poho. Maka dulu Islam ini pertama sekali yang mengajarkan untuk mencatat. Bayangkan, dan yang mencatat adalah orang yang bisa menulis. Katib, dia harus mencatat dengan adil dan dia tidak boleh enggan untuk mencatat. Kenapa? Karena sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya sehingga dia bisa mencatat. Kemudian dia ada yang harus digarisbawahi, ada kata adil. Menulis dengan adil sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya. Adil bil adli itu lebih didahulukan daripada allamahu. Di sini ada kata adli, ada kata allamahnya. Jadi kata adil itu lebih didahulukan daripada pengetahuan. Kenapa? Allah mendahulukan, hendaklah pencatat itu menulis dengan adil dan dia tidak boleh enggan untuk mencatat sebagaimana Allah ajarkan kepadanya. Berarti kata adil ini lebih didahulukan daripada pengetahuan. Kenapa? Karena seorang yang adil ketika dia tidak tahu, dia akan belajar. Seseorang yang mempunyai rasa adil dalam hatinya, ketika dia tidak tahu, itu dia akan belajar untuk tahu. Tapi sebaliknya, seseorang yang tidak mempunyai rasa adil, walaupun dia pintar, dia akan apa? Dia akan berlaku sewenang-wenang dengan pengetahuannya. Ini orang yang zalim itu
dia tidak mempunyai rasa adil, tapi dia pintar misalnya, ya, dia akan dengan pengetahuannya itu berlaku sewenang. Beda orang yang adil, ya, tapi orang yang tidak tahu atau bodoh, maka dia akan belajar, gitu ya. Jadi keadilan ini di sini didahulukan, ya. Makanya banyak pejabat yang zalim itu karena tidak mempunyai rasa keadilan dalam hatinya, ya. Ya, jadi seorang katib dia harus menulis. Kemudian wal yumli lillazi 'alaihil haqqu, dan hendaklah mencatat yang mempunyai hutang. Jadi orang yang berhutang adalah, bukan mencatat, yang mendiktekan, mengimlakan. Orang yang berhutang adalah orang yang wajib dia mendiktekan hutang-hutangnya. Ya. Kemudian hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi kalimatnya diiringi dengan kata takwa. Kenapa? Ya, yang mempunyai hutang itu harus dia mendiktekan dia punya hutang. Berhutang berapa banyak, ya, kalau emas, kalau uang, atau kalau lain sebagainya, ya, dia mendiktekan. Ya. Kenapa? Karena dia nanti, ya, merasa dan orang yang berhutang ini, ya, mengetahui, ya, apa yang dia hutangkan, gitu ya, sehingga dia tidak ada potensi untuk melebihkan. Ya. Kalau orang hutang itu pasti, ya, beda dengan orang yang menghutangi. Ya, bisa jadi kalau orang yang menghutangi itu yang mendiktekan, dia ada potensi untuk melebihkan hutangnya, ya kan? Hutangnya cuma 5 juta, itu misalkan, ya. Jadi ada potensi untuk dilebihkan, ya. Tapi kalau yang berhutang, ya, dia dengan kesadaran diri, ya, dia mendiktekan, ya, jumlah hutang yang dia pinjam, gitu ya. Kemudian diiringi dengan kalimat wal yattaqillah rabbah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena, ya, seharusnya dia paham, orang yang berhutang ini tahu dan sadar bahwa karena Allah lah, ya, Allah menggerakkan orang yang punya modal, pemodal, ya kan? Kalau tidak Allah gerakkan, coba berapa banyak, ya, Allah menggerakkan hati seseorang untuk membantu saudaranya menghutangi, ya, dia, gitu ya. Wal yattaqillah rabbah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala yabkhas, dan tidak boleh dia mengurangi dari hutang itu sedikit pun, ya. Lalu jika ada orang yang berhutang itu lemah akalnya, ya, misalkan pikun, ya, au dha'ifan, atau lemah, ya, orang yang tua, orang yang sudah tua, wala yastati'u ayyumilla, atau memang dia tidak mampu untuk mengimlakan, mendiktekan, maka siapa yang harus mendiktekan itu adalah walinya. Fal yumlil waliyuhu bil adli, dan hendaklah walinya itu mengimlakan dengan adil. Kemudian kalian datangkanlah syahidaini min rijalikum, 2 orang saksi daripada laki-laki kalian. Jadi harus juga mendatangkan 2 orang saksi. Kalau tidak 2 orang saksi bagaimana? Boleh farajulun, boleh 1 orang laki-laki, ya, tapi yang lainnya dia harus datangkan saksi itu 2 perempuan. Jadi 2 perempuan nilainya dengan 1 orang laki-laki saksi, gitu ya. Dalam hadis disebutkan, ya ayyuhan nisa, wahai para wanita, ya,
perbanyaklah bertakwa kepada Allah. Ya. Kenapa kata Nabi? Nah ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ya, perbanyaklah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika aku di Isra dan Mi'rajkan, aku melihat ya kalian itu paling banyak menghuni neraka. Ya. Kalian itu paling banyak menghuni neraka. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, kalian itu adalah ya, wa malana ya Rasulullah, ya. Kemudian pada saat itu para wanita sedikit protes. Kok kenapa kami yang paling banyak ya Rasulullah? Ya. Nabi menjawab, ya, tuksarnal la'na, ya, wa tukfarnal ashir. Kalian itu ya sering melaknat, ya. Jadi sering gampang mulutnya itu berbicara kata-kata umpatan, ya. Kemudian dan kalian itu paling banyak membangkang kepada suami, gitu ya. Kemudian, ya, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, ya, aghlabal ladzi, ya, lubbi min kunna, ya. Tapi ada yang unik dari wanita ini, ya. Kata Nabi, wanita itu disebutkan adalah ya makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan orang yang sempurna akalnya. Ya, ini Nabi ini bukan dalam rangka merendahkan wanita, Bu. Wanita disebutkan adalah orang yang kurang akal, kurang agamanya, bukan dalam makna yang merendahkan, ya. Kurang akal itu maksudnya wanita umumnya lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Ya Bu ya. Lebih perasaan sensitif, ya, ya. Iya, sen kanan beloknya kiri. Ya, sen kanan beloknya kiri. Ya, lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya, ya. Tapi bagaimana wanita itu bisa mengalahkan orang yang sempurna akalnya? Coba, wanita itu kurang akal, kenapa? Melahirkan sakit nggak, Bu? Sakit, tapi anaknya lebih dari hiji, aya 05, aya 10 nya. Ya, coba ya. Brojol reuneuh deui, cenah nyeri. Setahun hiji, ya. Anaknya 10, 11, padahal cenah brojolnya nyeri, cenah. Ya. Sakit, ya, melahirkan sakit tapi anaknya banyak, ya. Itu kurang akal, ya. Lebih mendahulukan perasaan. Kemudian disebut kurang agama. Apa kurang agama itu maksudnya? Tidak bisa sempurna dalam menjalankan agamanya. Wanita tidak bisa full terus ibadah sholat 5 waktu. Ada haidnya, ada nifas. Ya laki-laki, nah, bisa, ya. Tapi ingat, tidak ada orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan orang yang sempurna akalnya. Coba, banyak pejabat, ya, banyak laki-laki yang gagah perkasa itu keok sama perempuan, ya. Padahal disebut kurang akal. Coba, kurang apa? Laki-laki sempurna akalnya, sempurna agamanya, ya. Tapi benang ni olok kok awewe. Ya, hebat berarti, ya. Orang yang kurang akal bisa mengalahkan orang yang sempurna
akalnya, ya. Maka di sini wanita pun nilai kesaksiannya itu 2, ya. Karena disebutkan, ya, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, ya. Maka salah satu dari kedua wanita itu lupa, dia bisa mengingatkan yang lainnya. Nah, yang satunya gitu ya. Karena memang kenapa? Wanita itu lebih ditekankan, lebih oleh Allah itu lebih banyak terlibat, ya, bukan dalam bisnis. Gitu ya. Tapi dalam mengurus keluarga. Makanya di sini kan hubungannya bisnis. Utang piutang, catat, ya. Walaupun sekarang zaman modern, ya, banyak wanita yang terlibat dalam, ya, ekonomi, sektor ekonomi gitu ya. Tapi pada dasarnya tadi, ya, wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya, ya. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kemudian wala yabasyuhada, dan saksi itu tidak boleh enggan apabila dia dibutuhkan, dipanggil untuk memberi kesaksian, ya. Jadi dia tidak boleh mangkir dari memberi kesaksian, apalagi memberi kesaksian palsu, ya. Kemudian wala tas'amu, kamu tidak boleh merasa bosan untuk menulis hutang, baik itu hutangnya kecil ataupun besar, sampai pada waktunya. Jadi tidak boleh bosan, terus dicatat, ya. Nah, kenapa? Karena demikian itu lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih kuat untuk persaksian, ya. Jadi catat hutang itu kecil ataupun besar, ya. Jadi jangan modal percaya, yang utangnya saudara, yang utangnya kiai. Nah, jangan, tetap catat, ya. Ada catatannya. Nah, itulah Islam, ya. Jadi bukan karena itu baik kudu dicatat, enggak, ya. Ini saya menjalankan perintah Allah, ya. Wa adna, dan lebih dekat kepada keadilan, ya. Sehingga kamu itu tidak ragu-ragu, Allah tartabu. Kecuali dalam keadaan tijaratan hadiratan, ya, perniagaan yang hadirah, langsung, artinya cash, tunai. Nah, yang kamu menjalaninya di antara kalian, maka tidak mengapa untuk kamu mencatatnya, ya. Dan asyhidu, ya, bersaksilah, ya, idza tabayantum, ya. Jadi saling menyaksikan, asyhada, menyaksikan, saksikanlah apabila kalian bertransaksi. Dan seorang penulis ataupun seorang saksi tidak boleh memberatkan, wala yudhar katibu wala syahid. Tidak boleh memberatkan satu sama lain, ya. Harus memberikan porsinya masing-masing, ya. Katib sebagai pencatat, dia berikan catatan yang adil, dan begitupun seorang saksi. Wa in taf'alu, dan jika kamu melakukan itu, ya, kamu memberatkan, kamu berlaku tidak adil, berarti fa inna fusuqun bikum, itu ada kefasikan, ya, di dalam kalian. Kamu itu mempunyai, ya, sifat fasik dalam diri kalian, sehingga wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sehingga Allah akan ajarkan kepada kalian. Nah, ini kunci kita belajar ini. Yang pertama adalah takwa. Dengan kita bertakwa, Allah akan berikan pengajaran, ya. Jadi dalam kita hal apapun, ya, terutama dalam hal thalabul ilmi, utamakan takwa. Nah, ya, karena dengan takwa segala sesuatu yang tidak bisa kita pahami akan mudah untuk dipahami. Karena Allah yang mengajarkan, bukan karena kita belajarnya. Karena Allah yang mengajarkan. Belajar itu apa? Belajar itu upaya kita, usaha kita, ya. Pada hakikatnya Allah yang mengajarkan, bukan karena kita pintar, ya. Karena Allah yang memang, ya, mampu untuk mengajarkan, ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian di ayat terakhir yang kita pelajari hari ini adalah tentang barang jaminan, ya. Tapi di sini
ayatnya dimulai dengan wa in kuntum ala safar, ya. Sebetulnya safar itu tidak menjadikan syarat utama untuk kita menjaminkan barang kita. Untuk hal gadai perjalanan itu tidak menjadi syarat utama. Karena kita tahu Nabi Muhammad ketika meninggal menggadaikan baju perangnya itu tidak dalam keadaan bersafar, gitu ya. Nah, intinya rohan, ya, rohan atau gadaian, jaminan, ini adalah barang yang diberikan untuk hutang, gitu ya, untuk hutang yang kita ambil, ya, yang mana barang gadaian ini, ya, itu apa namanya, nilai hutangnya itu tidak melebihi dari barang jaminannya, ya, minimal sama. Jadi kalau punya rumah, menggadaikan rumah, nah, atau apa, motor yang umum, ya, motor, kita ngutangnya 5 juta, maka harga motornya tidak boleh kurang, ya, atau hutangnya lebih daripada harga motornya. Harga motornya dijual berapa? 3 juta paling. Pinjamnya 10 ke bina-bina. Nah, ya. Jadi barang gadaian ini, ya, bisa setengahnya atau minimal sama, ya, karena dia sebagai barang jaminan. Dan ingat, nah ini nih terutama barang jaminan gadaian biasanya motor atau kendaraan. Kendaraan itu dia orang yang menghutangkan tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut, barang gadaiannya. Ya, kalau ini kan terjadi sebaliknya. Nah, ini yang salah, ya. Jadi saya pinjam uang ke pesantren, saya gadaikan motor saya. Motor saya boleh bukan dipakai, saya kasih ke pesantren, nah, ya, ini barangnya, jaminan, namanya jaminan, ya. Nah, pesantren tidak boleh mengambil manfaat dari barang punya saya. Nggak boleh, misalkan motornya dipakai buat kerja, mojek. Nah, itu mengambil manfaat karena dia sebagai barang jaminan. Ya sudah, simpan saja, ya. Memang nanti kalau saya punya uang saya tebus, ya. Jadi kalau ya kayak pegadaian lah itu, ibu, ya, simpan emas pegadaian, ya. Nah, itu pegadaian simpan, itu dirawat, kalau kendaraan ada yang dipanaskan, ya. Nah, walaupun nanti ada ketentuan yang memang tidak islami, gitu ya, tapi secara ketentuan memang seperti itu. Barangnya dipakai, disimpan, ya, untuk diamankan karena dia sebagai barang jaminan. Nah, bukan dipakai. Nah, kalau dipakai, nah berarti yang menghutangkan itu dia sudah apa namanya, riba itu. Tapi kalau seizin yang punyanya boleh dipakai gitu. Sebetulnya tidak boleh mengambil manfaat tadi, ya. Izin, ya. Ya, boleh dipakai tapi tidak untuk dimanfaatkan sebetulnya, ya. Misalkan untuk dipakai untuk dalam keadaan tertentu saja boleh saja sebetulnya, walaupun dengan seizinnya boleh saja, ya. Tapi sebetulnya aturannya itu memang tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, ya. Itu keuntungan itu namanya riba lebih, ya. Tapi kalau memang seizin tadi boleh saja, tapi memang baiknya itu tidak mengambil manfaat. Tapi kalau misalkan izin, kalau sesekali dipakai misal gitu, ya, nah itu dengan izin yang punya, ya boleh saja, ya. Sama seperti tadi, kalau kita hutang, nanti kalau yang kita lebihkan, anggaplah seperti itu kan, lebihkan, diberikan lebih, nanti saya pinjam uang 5 juta, saya lebihkan 6 juta. Nah, ini tanpa kesepakatan di awal harus kembalikan sedemikian banyak, gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita kan tidak ada
kita nggak ada kebun nih, nggak ada kebun nih, misalkan nggak ada kebun 5 juta tuh ya, satu kebun gitu. Terus hasilnya itu kan diambil sama itu. Hasil si kebun itu karena kan saya udah nggak ada nih, nggak ada kebun nih. Ya, ngambil manfaat berarti kan? Iya. Iya. Ngambil manfaat dong. Seharusnya kalau mau seperti tadi diolah bersama, misalkan ya, ketentuannya nanti bisnis jadinya. Tapi barang itu tetap tidak boleh diambil manfaatnya. Ya berarti Bapak riba. Mengolah barang tadi, motor atau sawah atau apa, diolah oleh orang yang menghutangkan kan? Ya kan? Jadi dia mengambil manfaat. Bukan hutang, cuma gade gitu, gade ini saya satu gade kebon gitu tuh. Ya kan gadenya berupa dikasih uang kan? Bukan uang, iya uang. Iya, gimana? Iya, nih saya punya kebun. Ya, Saya butuh uang 50 juta. Pak, barang saya ini, saya punya kebun. Saya gadaikan ke Bapak. Pesantani ngasih uang 50. Nah, nanti pesantani pakai kebun saya. Nah, itu riba namanya. Nah, kalau mau tadi gunakan untuk sebagai apa namanya? Ya, apa namanya? Sesuatu yang bermanfaat ya tadi ya, bisnis, jadikan bisnis buat kesepakatan. Nah, ya, buat apa namanya, perjanjian baru ya. Jadi barangnya ini karena kalau didiamkan juga mubadir. Nah, kita gunakan bersama. Nah, silahkan. Kalau saya, ya kita gunakan saja. Misalkan saya modal bibitnya, Bapak modal apanya, misalkan pupuknya. Nah, itu boleh saja ya. Jadi digunakan untuk bisnis lagi. Tapi yang jelas ya, itu kita tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. Nah, kebanyakan memang itu kalau di kampung-kampung seperti itu ya. Jadi masalahnya bagaimana cara dia bayar menebus kebunnya, sedangkan kebun itu, lahan itu diambil. Dia lalu terus bayar utangnya pakai apa kalau sawahnya dipakai? Ya seharusnya kan nama dia tuh. Ya, silahkan. Gini caranya. Ya, ini kebun barang gadaian, cuma boleh Bapak olah lagi hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya kan bisa dipakai untuk bayar utang. Ya, sebagiannya lagi nanti ya boleh itu dikelola bersama. Boleh Bapak ini gunakan ya, misalkan yang jadi pegangannya apa? Kan ada surat-suratnya, misalkan sertifikatnya diambil misalkan gitu ya. Tapi ya ini sawahnya boleh Bapak pakai sebagai modal untuk bayar utangnya gitu ya. Jadi kalau hasil buminya diambil, nah dia bayarnya pakai apa nanti? Sedangkan itu adalah satu-satunya yang diandalkan untuk bayar utang, kan nggak boleh bayar ngambil keuntungan tadi. Ya silahkan dikelola lagi ya, tadi bagi hasil bisnis lagi di apa namanya, digunakan lagi gitu ya. Iya. Nah kalau tadi ya, misalkan digunakan lagi, dimanfaatkan lagi, kerjasama lagi kan, nah keuntungannya boleh ya. Kan kalau sawahnya tidak dimanfaatkan kan sayang juga. Nah boleh deh, ini Bapak boleh hak olah saja gitu ya, hak olah. Tapi jangan merasa Bapak yang itu hak olah ya. Silahkan nanti ya Bapak yang olah, karena ini sebagai barang jaminan. Ya, saya juga misalkan karena ini kerjasama, sistemnya kerjasama tadi. Iya, jadi tidak boleh digunakan sepenuhnya ya untuk diambil manfaatnya ya. Ya kalau kita ambil sawahnya, terus dia tidak bisa nyawa, bayar utangnya pakai apa? Hah? Iya, pakai apa? Nah, kan gitu. Ya.
Ya. Ya makanya memang banyak kekeliruan yang terjadi ya, kampung ya ataupun di mana ya sebetulnya ada aturannya. Nah itu makanya ketika kita mengambil keuntungan dari barang gadaian itu namanya riba, gitu ya. Makanya diatur lagi buat kesepakatan lagi, MOU lagi, ya, MOU untuk barang jaminan tadi, ya. Terutama tadi kalau barang gadaiannya berupa kebun atau sawah, ya. Tapi yang lazim juga kadang barang kendaraan, ya. Kita mengambil kadang orang yang gade pada motor gadean enggak. Ini biasanya orang culas, ya, orang culas. Dia pengen tidak mau nyewa kendaraan, gitu kan. Pengen dapat gratis, cuma nanti uang yang dia pinjamkan itu pengen balik utuh. Karena orang culas ya. Dia pengen punya kendaraan, mobil atau motor, misalkan motor 5 juta gade, dia pakai motornya, nanti ya uangnya utuh kembali 5 juta dan motornya karena udah dipakai hancur. Ya, ini orang licik nih, orang culas ini. Ya, uangnya pengen tetap 5 juta, ya, giliran kena tipu. Ya, dibilang musibah. Padahal motornya udah dipakai. Motor kreditan digadekan. Ya, dikatakan musibah katanya. Ya, gimana? Nggak bisa, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada aturannya ya. Jika seorang yang sudah ya memberikan amanatnya, hendaklah orang yang diberikan amanat itu melaksanakan amanatnya itu, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Wal yattaqillah rabba wa la taqtumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu ada batas waktunya kan? Misalkan berapa tahun atau berapa bulan gitu. Ya, itu ketentuan Bapak dan pihak penggadai tadi, yang menggadaikan tadi. Waktunya tidak ada. Gitu, Pak Ustaz, saya punya gitu. Jadi, Waduh, rensi gawon. tapi memang nggak mutlak diambil sama saya, jadi dia juga menikmati. Sekarang juga belum bayar. Adi berena bae, Pak. Ya. Adi berena bae, adi berena. Iya itu. Iya. Yang ngurusnya dia gitu. Iya, tapi can dibayar-bayar. Belum dibayar gitu. Memang nggak bayar gitu. Makanya harus ada catatannya, Pak. Ya. Dibayarnya kapan, berapa lama, tadi harus sama. Kita berutang piutang itu seperti itu. Ya. Jadi harus kalau sudah sampai temponya gimana nih? Ya, makanya kan pegadaian kan gitu. Kalau temponya lewat, ya gimana? Mau dilanjut? Kalau nggak dibayar-bayar dilelang. Kamu kalau nggak bisa bayar-bayar udah deh, mau dijual-jual gitu. Berapa harganya kan gitu. Ya, jangan ngegantung. Ya, memang harus. Ada catatannya. Baik ya, sama-sama. Kita tetap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.